Lihat kelakuannya Molly. Anak-anaknya tuh iya, ada kecoa di dalam situ Molly. Jadi nih anak-anaknya Sisi tuh diculik di dalam sini. Anaknya loh mainan, ngapain sih diculik kayak gitu tuh, buat apa? Iya nak, diculik ya nak ya, diculik sama Tante Molly. Tuh lihat dia, padahal ini loh mamanya. Si itu anakmu diganggu, kamu santai banget sih. Molly kan jadi merasa itu anaknya. Nih anak yang satu sudah diamankan sama dia. Nih. Ayo, mau apa? Lagi? Dia semakin ngedengar anaknya Sisi itu ngeong-ngeong, semakin panik dia. Nih, sebenarnya ini anaknya Sisi tuh, neneknya sama Sisi. Tapi Sisi gitulah. Kadang kebiasaan sudah ada dibantu sama Molly, dia males-malesan mau urus. Tapi sebenarnya dia sayang masih sama anaknya, karena dia biarpun birahi pun tetap mau nyusuin anaknya. Apalagi ini dia belum birahi lagi, jadi anaknya tetap mau diurusin. Jadi sebenarnya di bawah meja ini udah aku tumpukin nih kardus, kotak-kotak sepatu, tapi tetap dicongkelin sama mereka tuh. Ini tuh anaknya Sisi. Tapi si Molly penculik anak. Dan anehnya tapi kalau mereka di kandang bareng, anaknya Sisi ini bisa nenen ke Molly. Itu yang aku bingungkan, kenapa Molly yang lagi nggak hamil dan nggak menyusui bisa nenenin anaknya Sisi? Apakah air susunya ada? Teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak sih kucingnya nyusuin anak kucing lain, padahal posisinya kucing yang nyusuin anak kucing lain itu tidak lagi hamil atau menyusui? Apakah mungkin memang bisa? Karena aku baru pertama nih kayak gini. Biasanya sebelum-sebelumnya Molly itu hamil barengan sama Sisi, lahirannya barengan atau beda setengah bulan atau beda sebulan. Nah baru ini enggak gitu, si Molly enggak hamil, enggak punya anak, Sisi aja. Tapi ternyata ketika mereka di kandang bareng, si Molly bisa nyusuin. Kenapa aku kandang bareng? Karena aku tuh punya kandang 3, kucingku tuh 5. Nah kandang yang satu itu ternyata kekecilan. Memang itu sebetulnya kandang untuk grooming dia mandi, tapi aku beli agak gede dikit. Aku pikir bakal bisa masuk satu kucingku dewasa bareng bak pasir dan tempat makan. Ternyata nggak bisa. Akhirnya kandang yang bisa kepakai cuma 2. Sedangkan yang Mocha itu punya anak tuh, dia kandang sendiri Sisi. Nah Molly nggak dikeluarin karena Boni sama Moku itu birahi, Molly birahi. Jadi kalau digabung aku takut mereka kawin. Akhirnya Molly digabung sama Sisi. Dan setelah penggabungan itulah akhirnya Molly merasa kalau anak-anaknya Sisi jadi anaknya dia. Molly, sini nak, hey, sini yuk, tuh, Molly, sini yuk nak, sini, sudah, jangan ganggu anaknya Sisi lagi. Biarin kalau Molly sayang nggak apa-apa, tapi kalau mereka main udah biarin dia main, jangan diangkat-angkat, digigit lehernya, dipindahin ke bawah meja tuh kenapa sih? Molly maunya mereka kumpul dekat Molly, Kak, nggak boleh main. Jangan posesif dong. Mereka mainnya loh di dalam rumah bukan di luar, kan Molly masih bisa tontonin. Yang aku bilang anehnya anaknya Sisi mau juga nenen ke Molly tuh.
Makanya Molly jadi ngerasa banget ini tuh anaknya. Aku bingung kenapa Molly bisa nyusuin. Nih, ini nih Nenen nih. Nih, kita lihat ya. Bener-bener yang Nenen. Tuh. Anaknya ini bener-bener mentil. Tuh, lihat kan nih. Kok bisa ya? Padahal kan Molly lagi nggak nyusuin, tapi kok ada air susunya. Dan anaknya Sisi tuh seneng Nenen sama dia, karena kalau di kandang kadang Sisi di atasnya, Molly yang di bawah malah yang ngelonin anak-anaknya. Apalagi ini dia merasa nih anaknya banget nih, apalagi mirip sama dia, pikirnya ini anaknya, padahal bukan. Semua anaknya Sisi. Si anakmu diambil Molly loh sih, nggak apa-apa. Emang boleh? Sisi. Sisi anaknya diambil Molly loh Sisi tuh. Si kemoceng. Sisi. Dimarahin malah anaknya Gara. Lihat dia sampai kayak gitu. Bingung banget sama Molly, sumpah. Lihat kelakuannya Molly. Anak-anaknya tuh padahal kabur, kapok. Orang mau mainan loh digotong ke bawah meja. Lihat. Dia masih dia nggak suka banget lihat anaknya Sisi main, harus dikelonin sama dia. Ih, Molly aneh. Itu ada kecoa itu, kamu nggak takut? Dia masih mantau, nggak terima banget kalau anaknya Sisi mainan. Tuh. Orang anaknya Sisi mau Nenen sama mamanya, lo nggak mau sama kamu. Bukan anaknya Molly. Jangan suka culik anaknya orang. Itu anaknya Sisi, ponakan Molly, bukan anak Molly. Jadi biar aja dia mainan, nggak perlu diangkat-angkat, dimasukin ke kolong meja. Biar dia main. Nggak usah dipanggil, biarin aja dia mainan. Moko, mau kawin aja. Molly belum boleh hamil, nanti. Ini loh, banyak banget nih bayi-bayi. Molly hamil juga, capek ngurusinnya, banyak kan. Nah, sudah Moku, Molly-nya jangan digangguin. Sisi, coba kalau anakmu digotong Molly itu, kau marahin Molly-nya. Kasian. Nih, biarin mereka mainan, biarin.